Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Lestari, 7 APMA dari Universitas Bina Bangsa. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang filsafat, bumi, dan pengetahuan. Nah, di sini akan dijelaskan pengertian filsafat, pengertian ilmu, dan pengertian pengetahuan, serta ciri-cirinya. Nah, di sini ada tabelnya. Di sini ada filsafat, ilmu, pengetahuan. Nah, ketiga filsafat, ilmu, dan pengetahuan ini akan dihubungkan filsafat dengan ilmu pengetahuan. Nah, langsung saja. Yang pertama ada pengertian filsafat secara etimologi atau secara bahasa. Dalam bahasa Arab yaitu falsafah, dalam bahasa Inggris yaitu filosofi, dan dalam bahasa Yunani adalah filosofia. Nah, filsafat ini terdiri dari dua kata yaitu philein yang artinya cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat adalah cinta kebijaksanaan. Maksud di sini cinta kebijaksanaan adalah cinta kebenaran tentang kebijaksanaan. Selanjutnya secara terminologi atau secara istilah. Ada Plato, filsafat adalah pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli karena kebenaran itu mutlak di tangan Tuhan. Nah, maksudnya adalah pengetahuan di sini benar-benar mutlak di tangan Tuhan. Tidak ada campur tangan-tangan yang lain. Yang kedua, Aristoteles. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, dan estetika. Nah, maksudnya adalah ilmu pengetahuan di sini mengajarkan tentang logika, mengajarkan tentang cara berpikir kita, dan etika. Etika itu perilaku yang baik, etika kita. Yang ketiga adalah Profesor Dr. Fuad Hasan. Filsafat adalah suatu ikhtiar untuk berpikir radikal. Artinya, mulai dari radiknya suatu gejala, dari akarnya suatu hal yang hendak dipermasalahkan. Yang keempat ada Immanuel Kant. Filsafat adalah ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan. Maksudnya di sini adalah ilmu-ilmu. Semua ilmu ada di pengetahuan. Begitupun sebaliknya. Dan yang terakhir ada René Descartes. Menurut René Descartes, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat bagaimana alam maujud yang sebenarnya. Selanjutnya, ciri-ciri filsafat. Nah, di sini ciri filsafat itu ada 3, yaitu menyeluruh, dasar, dan spekulatif. Ciri yang pertama yaitu menyeluruh. Maksudnya, pemikiran yang luas karena tidak membatasi diri dan tidak hanya ditinjau dari satu sudut pandang tertentu. Maksud di sini menyeluruh, kata menyeluruh itu tidak terpaku dalam satu sudut pandang, bisa dari pandangan-pandangan yang lainnya. Yang kedua yaitu mendasar. Mendasar artinya pemikiran yang dalam sampai pada hasil yang fundamental atau esensial objek yang dipelajarinya. Dan yang ketiga ada spekulatif. Spekulatif artinya hasil pemikiran yang diperoleh dijadikan dasar bagi pemikiran selanjutnya. Maksudnya adalah pemikiran-pemikiran yang sekarang dijadikan dasar pemikiran yang selanjutnya. Dan ada ciri-ciri berpikir secara kefilsafatan. Yang pertama ada radikal, yang kedua ada universal atau menyeluruh, yang ketiga ada konseptual, yang keempat koheren, ada sistematik, komprehensif, bebas, dan teknologikal. Yang kedua ada pengertian ilmu. Yang tadi ada pengertian filsafat, dan sekarang pengertian ilmu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alma yang berarti pengetahuan. Pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia kita ekuivalenkan dengan istilah science. Science berasal dari bahasa Latin yang juga berarti pengetahuan. Jadi ilmu adalah pengetahuan. Nah, maksudnya adalah pengetahuan-pengetahuan yang dijadikan sebagai ilmu. Kemudian ada macam-macam jenis ilmu. Ada ilmu praktis normatif, ilmu praktis positif, ilmu spekulatif indografis, ilmu spekulatif normatifis, dan ilmu spekulatif teoritis. Nah, dan yang terakhir ada pengertian pengetahuan.
Secara etimologis atau secara bahasa, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Menurut Dr. Andy Cindy Gizaba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Jadi pengetahuan itu ilmu-ilmu yang kita tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Jadi pengetahuan yang kita ngerti. Nah, kemudian ada jenis pengetahuan. Burhanuddin Salam mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4. Yang pertama pengetahuan biasa, yang kedua pengetahuan ilmu, yang ketiga pengetahuan filsafat, dan yang terakhir ada pengetahuan agama. Nah, di sini maksud dari yang kedua pengetahuan ilmu. Pengetahuan ilmu itu tentang ada ilmu komunikasi, ilmu teknologi, pokoknya ilmu-ilmu yang kita tahu. Dan yang keempat itu pengetahuan agama. Jadi pengetahuan agama itu ilmu-ilmu yang didasarkan pada agama. Kayak misalnya kalau mau makan. Nah, kalau mau makan itu kan ada doa. Nah, itu jadi ilmunya. Sebelum makan ada doanya gitu. Jadi ilmu yang kita tahu dari sebelum makan adalah berdoa dulu. Kemudian ada perbedaan ilmu dan pengetahuan. Ilmu adalah sebagian pengetahuan bersifat koheren, empiris, sistematis, dapat diukur dan dibuktikan. Jadi ilmu itu pengetahuan yang bisa diukur dan bisa dibuktikan. Yang kedua, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan indrawi. Jadi kayak panca indera itu kan ada melihat. Mata, panca indera kita kan ada mata. Nah, mata ini digunakan untuk melihat. Jadi ilmu kita itu bisa melihat sesuatu yang benar. Nah, yang terakhir adalah hubungan filsafat, ilmu, dan pengetahuan. Filsafat dan ilmu pengetahuan adalah satu kesatuan dan memiliki hubungan yang saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Jadi, filsafat, ilmu, dan pengetahuan ini saling melengkapi. Semua keilmuan sudah dibicarakan di dalam filsafat, bahkan beberapa ilmu pengetahuan lahir dari filsafat. Berarti ilmu yang memisahkan diri dari filsafat. Filsafat dengan ilmu pengetahuan dapat saling bertemu, sebab kedua-duanya menggunakan metode pemikiran reflektif dalam usaha untuk menghadapi fakta-fakta dunia dan kehidupan. Keduanya menunjukkan sikap kritik dengan pikiran terbuka dan kemauan yang tidak memihak untuk mengetahui hakikat kebenaran. Mereka berkepentingan untuk mendapatkan pengetahuan yang valid. Nah, di sini ada kesimpulan dari filsafat, ilmu, dan pengetahuan, yaitu 3 hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ilmiah kita saat ini. Ilmu dan pengetahuan lahir dari kefilsafatan, sedangkan filsafat berperan penting dalam ilmu pengetahuan. Jadi ketiga-tiganya ini saling berhubungan satu sama lain. Nah, ilmu berhubungan dengan pengetahuan dan pengetahuan berhubungan dengan filsafat gitu. Jadi filsafat ini memiliki peran penting dalam ilmu pengetahuan. Nah, mungkin ini saja yang dapat disampaikan dalam materi filsafat, ilmu, dan pengetahuan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.